Halo Sobat Penabur, halo Pak Ayub, apa Halo kabar? Mas Dani, apa kabar nih? Senang sekali kita bisa Sehat-sehat, ketemu puji lagi, Tuhan. menjumpai Sobat Penabur di episode podcast Penabur yang pertama. Ya. Nah, kita mau bahas tema penting nih Pak Ayub di Apa itu Mas episode Dani? pertama kita kali ini. Kita mau bahas tentang itu ya, tentang karakter ya. Tuh, Nah kemarin ngomong tentang karakter nih Mas Dani. Saya baca di grup WhatsApp alumni, jadi ada orang tua murid yang komplain tentang guru di guru. sekolah itu. Oh, Ya gitu. kebetulan sekolah Kristen juga. Ya, ya. Kan mereka kalau Kristen punya ekspektasi ya, harapan yang sekolah Kristen harusnya gini-gini, gurunya begini gitu. Dan komplain ke salah satu ABC-nya gurunya, lah ya, istilahnya dianggap seperti itu kayak ya. nggak sesuai lah nih karakter sekolah Kristen kok gurunya seperti ini gitu Sampai loh seperti Mas. itu ya Pak Ayub ya? Dan itu biasanya viral tuh Mas kalau kayak gitu. Viral pasti tentunya ya. Mm-mm. Oke, ya. Nah, pas banget nih Pak Ayub sebetulnya. Hari ini kita boleh bersama-sama, ada bersama-sama di studio ini bersama Pak Doni Gatot Laharjo, Deputi Direktur Pelaksana 2 BPK Penabur, Jakarta. Wah pas banget nih. Pas banget Pak Ayub. Halo Pak Doni, apa kabar Ya, Pak Doni? Pak Doni, apa kabar? Ya, kabar saya baik Pak Ayub, Pak Dani, terima kasih. Makasih loh sudah Makasih mau datang sudah ke podcast bersama-sama. kita Wah. hari ini. Sama-sama, akhirnya saya bisa tampil nih. Nah, Pak Doni dan Sobat Penabur, tema podcast kita kali ini, karyawan penabur pasti berkarakter? Nah, yang benar tuh. Ini pertanyaan atau Ini pertanyaan Pak nih, tema podcast kita kali ini. yakin? Nah, kalau yakin atau enggaknya, tentu kita harus tanyakan Pak Doni nih. Karena temanya nih ngeri-ngeri sedap nih, Pak Dani. Betul. Nah, Pak Doni, terkait dengan hal yang dibahas tadi barusan nih, tentang karakter, bagaimana sih pendapat Pak Doni nih Pak? Ini nanya ke saya ya? Betul. Sebenarnya kan saya sebagai orang baru, mestinya saya yang nanya ke Pak Dani. Karena baru ngeliat gitu ya. Lihat. Tapi Tapi Pak kalau- Doni kan sudah pengalaman malang melintang kawan di dunia persilatan. Awalnya Bapak juga punya background psikologi ya Pak. Mungkin Bapak bisa melihat dari kacamata itu juga Pak. Ya tapi nggak di dunia persilatan sih. Kalau ditanya Lebih ke- berkarakter atau enggak, saya harus jawab pasti berkarakter. Oke. Pasti ya Pak ya. Pasti. Dan terlihat karakternya. Oke. Nah ini yang saya juga kepikir, sebenarnya karakter itu sendiri itu dibentuk dari dua hal. Apa itu Pak kalau boleh Yang tahu? pertama itu dari spiritual values, Nilai spiritual. Spiritual value. Kerohanian. betul nilai kerohanian, dan yang kedua adalah moral values. Keduanya itu tuh gabung jadi satu dan membentuk satu karakter, gitu. Dan ternyata kalau kita bilang karakter itu juga terbentuk didapat oleh seseorang itu dari lingkungan di mana orang itu tersebut hidup dan dibesarkan. Misalkan gitu ya, dari kecil orang tuanya mendidik tentang spiritual values dan juga moral values. Terus juga nyambung ke sekolah. Di sekolah juga ada tuh spiritual values sama moral values. Dan juga begitu di tempat kerja, itu ada lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya seperti itu, jawabannya pasti karyawan penabur itu pasti memiliki karakter. Nah, Tapi- yang itu Pak, masalahnya kalau misalnya tadi Pak spiritual value kalau kita dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang belum percaya Tuhan Yesus misalnya Pak. Makanya saya bilang spiritual values. Hmm, Jadi itu berlaku universal ya. Umum. Tidak hanya mengikuti kepada satu agama atau ajaran tertentu atau kepercayaan tertentu. Itu ada begitu. Ini punya pengalaman mungkin Pak. Ya, misalkan begini, waktu saya kecil, keluarga saya bukan keluarga yang percaya Kristus, bukan keluarga Kristen. Spiritual values yang ditanamkan dan moral values yang ditanamkan adalah kamu harus baik kepada semua orang yang berbuat baik kepada kamu. Tanpa terkecuali ya. Tanpa terkecuali. Iya. Tapi dengan catatan yang berbuat baik Yang kepada berbuat kamu. baik. Kalau yang jahat, Nah itu, setelah saya percaya, setelah saya ikut Kristus jadi seorang Kristen, ada satu paradigma yang diubah. Di situ kan dalam satu bagian Alkitab dibilang, kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nah di situ ya akhirnya jadi berubah tuh. Jadi saya belajar untuk mengasihi orang-orang yang mengasihi saya, sayang sama saya, peduli sama saya, tapi juga belajar untuk yang, dia nggak peduli sama saya loh. Tapi saya belajar untuk bisa tetap care sama mereka-mereka itu. Nah itu yang terjadi, moral values itu. Dan itu terjadi waktu saya kecil, tapi setelah saya dewasa, itu ada perubahan-perubahan. Dan itu dijaga di dalam
Dan itu terjadi di dalam kehidupan saya. Pertanyaannya Pak, kalau misalnya nih ya, eh, kita dibesarkan lingkungan yang kedua orang tuanya itu berbeda nilai-nilai spiritualnya Pak. Misalnya ayahnya sudah percaya, ibunya belum, sedangkan mereka kan saling membentuk tuh dua karakter, kan ada benturan tuh Pak. Ya, dua karakter yang mengajarkan nilai-nilai moral mungkin yang berbeda, juga nilai spiritualnya berbeda Pak. Kan mungkin saja juga ada murid-murid kita ya yang dibesarkan dengan kondisi seperti itu. Bagaimana tuh Pak? Ya, itu jadi satu tantangan bagaimana kita menerapkan hidup berkarakter tadi, gitu ya. Nah, contoh juga sederhananya adalah di sekolah kita ajarkan anak-anak harus hidup jujur. Tapi di rumah, Di rumah. ya sudahlah kamu begitu aja, nggak apa-apa kalau kamu nggak bisa nyontek aja gitu. Nah, itu juga terjadi tumbukan karakter, pembentukan spiritual values dan moral values yang berbeda begitu. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Atau begitu kita bilang, oh ini kita harus kembali ini uang perusahaan, uang organisasi, terus temennya bilang, ya elah cuman segitu doang, mau udahlah biarin aja gitu. Atau mungkin dari sisi waktu, ya udahlah nggak apa-apa telat-telat dikit, cuman sebulan sekali gitu ya. Nah itu akan terjadi. Tapi kita beruntung, kita kerja di BPK Penabur dan di situ sangat jelas koridor bagaimana kita melakukan atau menerapkan moral values tadi dan spiritual values yang membentuk karakter kita sebagai karyawan BPK Jadi Penabur. secara lingkungan itu sebenarnya kita didukung ya. Betul Pak Ayub, didukung banget. Tinggal gimana caranya kita mau praktekin atau enggak. Ya, ngobrol-ngobrol tadi Pak, kembali ke soal karakter tadi ya. D.L. Moody pernah mengatakan bahwa sebenarnya karakter seseorang itu akan nampak di tempat yang gelap. Nah, bagaimana Pak supaya kita karyawan BPK Penabur Jakarta itu tetap mempunyai karakter yang otentik gitu Pak, baik di tempat terang maupun gelap ya, dilihat maupun tidak dilihat orang gitu Pak. Jadi nggak menampilkan karakter yang berbeda gitu ketika di tempat gelap maupun tempat terang. Gimana Pak kira-kira tipsnya? Tipsnya sederhana sih ya, dilakuin aja. Just do it. Just do it. Iya, dikerjain aja. Apalagi nggak ada, ya cuman begitu. Ya kan katanya mau otentik, ya mesti dikerjain. Nah, nyambung dengan hal itu Pak, kalau misalnya kita kaitkan dengan karakter di Alkitab nih, seperti yang dibahas Paulus pada jemaat di Korintus tuh, dia mengingatkan bahwa pergaulan buruk merusakkan pergaulan yang baik. Bukan hanya mempengaruhi, tapi bukan hanya mempengaruhi, ya. malah merusak bahkan jadi dalam kapasitas yang lebih gede atau lebih besar itu justru malah merusak. Nah, kita kalau dipertemukan dengan hal yang seperti itu di keseharian seperti itu, menjumpai seperti itu bagaimana Pak? Apa yang mesti kita lakukan? Misalnya kalau punya teman kerja yang toksik gitu ya, ya toksik lah istilahnya kan, ya namanya di tempat pekerjaan kan ada yang toksik, ada yang ya pasti ada lah dinamika dalam sebetulnya pekerjaan, kehidupan seperti itu. Tapi kita pilihannya antara kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Nah, menguap aja bisa menular ya. menular. Nah gimana tuh Pak? Jawabannya juga sederhana nih Bapak-Bapak. Oke. Ya dilakukan aja. Sederhana tapi susah ya. Betul Pak, dilakukan aja. Kan tadi kan di Alkitab bilang pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Betul. Ya sudah, kalau memang kita mau kita tetap punya kebiasaan baik, ya tinggalin pergaulan buruknya. Sesederhana itu kan sebenarnya. Misalkan kalau kita selalu bergaul sama orang-orang yang suka ngegosip, ya pasti akan terus ngegosip, ngomongin atasan, gitu ya. Terus ya udahlah, kita datang terlambat aja, atau kita tenggo, tapi bukan berarti nggak boleh tenggo begitu ya. Nah ini juga menjadi salah satu tantangan bagaimana kita bisa menerapkan itu. Ngomongnya gampang, tapi prakteknya saya juga berjuang untuk menerapkan karakter itu. Paling nggak kita mau berjuang ya Pak. Jadi kuncinya tadi itu Pak Dani, sederhana tapi sebenarnya melakukannya nggak sesederhana itu, ya. betul. Lakukan tadi apa yang sebenarnya udah kita tahu gitu ya. Menarik. Kuncinya just lakukan tadi. Nah Pak Doni, saya senang mengutip nih ya karena baca-baca R. Miller itu mengatakan bahwa satu-satunya yang kembali pulang dari pemakaman orang mati yang bersama-sama orang yang berkabung dan menolak untuk dikubur itu katanya adalah karakter manusia. Jadi katanya karakter itu akan terus dikenang gitu Pak sepanjang seumur hidup manusia. Nah bagaimana Pak supaya sobat-sobat penabur ini juga karakter yang baik itu ya,
itu bisa dikenang seumur hidupnya, bukan hanya setelah sampai pensiun ya, tapi begitu dia sudah ya nggak kerja pun tetap dikenang. Memang dia begitu karakternya, bisa dikenang bahkan sampai dia sudah pass away gitu Pak. Ada 3. Yang pertama itu adalah praktekin. Praktekin tadi ya. Praktekin. Kalau kita mau punya karakter jujur, ya kita harus praktekin jujur. Kita mau punya karakternya, apalagi ya di PKBN 2K itu ya. Misalnya bertanggung jawab. Lakukan bertanggung jawab dalam hal kecil, dalam hal besar, gitu. Yang kedua, ya kita gaul sama orang-orang yang mau mempraktekkan itu. Yang mau berjuang mempraktekkan itu. Yang ketiga, cari mentor. Jadi nggak bisa sendiri Nggak maksudnya bisa Pak ya. sendiri. Kalau tadi sebenarnya kalau nggak bisa sendiri itu kan yang kedua juga kita nggak bisa sendiri begitu ya. Kan tetap harus ada teman-teman yang lain. Tapi mencari mentor ini cari orang yang di luar kita, yang sudah juga ngejalanin, yang juga sudah terus berjuang untuk ngebalikin kita ke jalan yang benar. Apa lebih dewasa rohani juga gitu ya Pak ya. Misalkan seperti itu. Lebih tua usianya atau sudah banyak makan asam garam. Gitu ya. Nah itu cari orang-orang itu untuk kita bisa bilang, oh saya lagi berjuang ini nih Pak, saya lagi berjuang ini nih Bang, ayo kamu harus kembali ke jalan yang benar. Nah itu cari mentor untuk jadi kalibrator buat kita. Nah itu 3 tips itu. Nah, Sobat Penabur, apa yang disampaikan Pak Doni tadi benar sekali ya. Apa tadi Pak Ayub? Yang Satu, pertama, lakukan tuh ya. praktekan atau lakukan. Praktekan Ya. ya. Lalu yang kedua, senantiasa bergaul dengan lingkup yang Yang punya Benar, karakter yang punya karakter yang sama, gitu baik, ya. ya. Kemudian tadi yang nggak kalah pentingnya juga cari mentor. cari Pak. mentor itu. Kita nggak bisa sendiri. ya Seperti bertumbuh itu. secara karakter secara Betul. baik tuh dengan sendiri ya, tetap Betul. butuh rekan-rekan ya. Ya. Pak Doni, mungkin ada penutup sebagai closing statement bagi kita semua. Nah ini sebenarnya bukan closing statement nih Pak Dani, Ya. Pak Ayub. Tapi Lebih. sebagai hal yang bisa dilakukan di ujungnya. Setelah kita melakukan tadi 3 tips tadi ya. Yang pertama tadi Praktekan. praktek, Kan? terutama nih pada saat nggak ada orang lain yang ngeliatin, nggak ada orang lain yang menilai, tidak ada orang yang menguji. Yang kedua tadi gaul sama orang-orang yang juga ngerjain. Yang ketiga tadi Cari mentor. cari mentor. Nah untuk melengkapi semuanya ini kita harus uji. Di mana tuh Pak caranya? Apakah saya sudah berkarakter demikian? Apakah saya mau melakukan kejujuran? Ujinya adalah waktu saya melakukan karakter tadi, apakah ada ketenangan dalam hati kita? Ada kesejahteraan. Dan diujinya itu bukan berarti setelah diuji, saya lulus. Saya lulus pada momen itu, tetapi harus ada ujian berikutnya. Apakah saya mempraktekkan karakter tadi secara konsisten Ya. atau tidak? Jadi harus selalu diuji. Dan itu nggak mudah ya Pak ya. Nggak mudah. Saya juga masih berjuang. Nggak gampang. Nantilah kapan-kapan kita ngobrolin tentang itulah ya. Waktunya nggak cukup nanti. Siap, Pak Doni. Luar biasa. Sudah bersama-sama dengan kita. Nah, terima kasih Pak Doni sekali lagi untuk kehadirannya sebagai narasumber di podcast Penabur Jakarta episode pertama kita kali ini. Sangat menginspirasi ya. Sangat tadi. menginspirasi. Nah, Tipnya sederhana tips tapi sederhana. tetap harus berjuang tadi ya. betul. Harus untuk melakukan. Ya. Nah, mengutip dari Theodore Roosevelt, character in the long run is the decisive factor in the life of an individual and of nations alike. Atau karakter dalam jangka panjang adalah faktor penentu dalam kehidupan individu dan bangsa. Bahkan Rupanya sampai luar biasa ya Pak. Karakter personal itu bisa mempengaruhi karakter bangsa ya. Betul Pak. Jadi kalau karakter pribadi orangnya beres, keluarga beres, gereja beres, masyarakat beres, negara juga Negara oke beres ya. juga. Nah, untuk melengkapi itu, kita juga ingat firman Tuhan nih Pak, di Amsal 9 ayat 10 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi kita perlu nih punya karakter ilahi ya, sehingga karyawan BPK Penabur, sobat-sobat penabur itu makin lama makin serupa Kristus ya, karena tadi dengan terus mempraktekkan apa yang sudah diketahui tadi ya. Nah, Sobat Penabur, mari kita bersama-sama saling bergandengan tangan untuk penabur di Jakarta yang lebih baik. Saya Dani. Saya Ayub, sampai jumpa di episode berikutnya. Thank you for listening. Mari berkarya bertumbuh bersama menjadi lebih baik. Grow together to be better. God bless you.